Shalom. Sungguh alangkah indahnya pagi hari ini anak-anak sekolah minggu, orang tua sekolah minggu, dan jemaat GKI Kaving Polri boleh beribadah bersama di kebaktian kenaikan kelas anak sekolah minggu dengan tema bertambah besar, bertambah hikmatnya. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, kami puji dengan riang. Hadir di sini, kita berada di sini, kita boleh beribadah saat ini karena kita yakini bahwa Tuhan yang menolong kita. Kita menyanyikan sama-sama lagu votum kita, pengakuan kita bahwa Tuhan yang menolong kita. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan. Pertolongan kita di dalam nama Tuhan. Yang menjadikan langit dan bumi, yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 amin.
dan besertamu juga. Saat ini kita bersama anak-anak sekolah minggu beribadah kebaktian bersama-sama. Kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan dan pemeliharaannya. Mereka boleh melewati 1 tahun dalam proses pertumbuhan iman di sekolah minggu GKI Kapim Polri. Hari ini mereka hendak naik ke kelas yang lebih besar. Nah, adik-adik, bagaimana sih rasanya kalau naik kelas? Senang atau tidak? Senang. Nah, kalau naik kelas artinya kalian pasti dapat kelas yang baru, betul? Iya, teman yang baru, gurunya yang baru, dan pelajarannya juga pasti baru. Semakin lebih sulit atau semakin lebih mudah? Lebih sulit. Nah, kalau pelajarannya lebih sulit, tentu kalian harus lebih giat dalam belajar. Nah, adik-adik tahu tidak sih, kenaikan kelas itu artinya apa sih? Salah satu tanda pertumbuhan dalam hikmat. Kenaikan kelas artinya kalian tuh semakin bertumbuh baik pikiran, terus baik fisik, dan juga hikmat kamu semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, mama, papa, om, tante, oma, opa, ya, kita sebagai orang Kristen juga perlu bertambah dalam hikmatnya. Semakin bertambah usia, kita harus juga semakin bertambah dalam berhikmat. Bahkan mampu menunjukkan hikmat itu kepada anak-anak kita. Kita naikkan pujian, baca kitab suci dan Yesus pokok dengan gaya yang akan dipimpin oleh Cici Anissa dan Ko Titi. Ayo Ko Titi dan Cici Anissa, kita bangkit berdiri, kita naikkan lagu pujian, baca kitab suci. Dengan gaya ya, semuanya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ya, boleh duduk kembali. Hidup manusia adalah pertumbuhan. Sewaktu bayi kita belum mengerti apa-apa. Segala sesuatu dipilih dan dipersiapkan oleh orang tua. Beranjak anak-anak, fisik sudah kuat untuk berlari, bahkan menentukan pilihan. Ketika dewasa, segala sesuatu kita lakukan dan pilih sendiri. Bekerja, berusaha, menikah, dan berkeluarga. Terkadang, pertumbuhan kita secara fisik tidak sejalan dengan pertumbuhan iman. Sikap hidup kita tidak menunjukkan pertumbuhan iman. Semua pilihan hidup kita ambil tanpa hikmat Allah.
Mari dengan penuh penyesalan dan kerendahan hati kita mengaku kepada Tuhan. Ya Bapa, kami yang Maha Kudus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud kepadamu. Kami ingin meminta ampun akan segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa. Bila seringkali kami tidak dengar nasihat dan tidak taat kepada orang tua kami dan guru kami di sekolah. Seringkali kami malas dalam belajar, nakal, dan tidak berbuat baik. Ya Allah, dengarkan doa pengakuan dosa kami ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jika kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah Maha Pengasih yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Mazmur 37 ayat 39 sampai 40 berkata, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai.
persembahan pujian dari paduan suara Little Angel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ketika hidup kami ini dikuasai oleh-Mu, maka kami yakin hidup kami akan bertumbuh. Kami tidak hanya bertumbuh besar secara fisik, tetapi kami juga bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini kami hendak membaca, kami hendak merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun kami kepada pertumbuhan hidup. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, supaya firman Tuhan yang kami baca ini boleh kami mengerti, boleh kami pahami, bahkan juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tolonglah kami ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang penuh dengan kelemahan ini, supaya kami mampu memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik dan jemaat sekalian, mari kita buka Alkitab kita bersama. Bawa Alkitab kan ya? Bawa, puji Tuhan. Dari Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayat 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun,
Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Saya terlalu besar ternyata. Ya. Oke. Bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Saya benar bertambah besar. Ada yang pernah ingat saya begitu masuk ke Kafling Polri itu sekecil siapa? Saya masih kecil sekali. Sekecil siapa ya? Sekecil ini? Enggak sekecil ini gitu ya. Kira-kira 4 tahun yang lalu ya, Koko masuk ke sini, itu badannya masih, wah keren lah, badannya masih bagus gitu ya. Proporsional, badannya masih, enggak six pack juga sih, tapi badannya masih bagus. Kalau sekarang ini, badannya, tadi jalan aja tuh ya, itu udah gede itu di situ. Tapi masih nabrak, saking lebarnya ya. Berarti bertambah besar. Siapa di sini yang bertambah besar? Anak-anak pasti ya. Bapak Ibu Oma Opa juga pasti mengalami pertambahan besar ya, besar secara fisik. Nah, ini dia nih. Tuh, kan dari bayi nih ya, imut-imut ya. Kita pasti semua datang ke dunia begini atau langsung begini? Pasti dari sini kan ya. Dari bayi yang imut-imut ini, yang tadinya nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa tidur aja. Terus kemudian lama-lama kita bisa jalan. Terus kemudian merangkak dulu, lalu bisa jalan. Nah, wah, lagi melatih keseimbangannya nih si baby. Lalu kemudian mulai jalan pelan-pelan. Anaknya Koko, Aiden ya, itu ada di sini. Anak saya, Aiden, lagi di masa ini. Dia lagi coba jalan lurus. Yang sebelumnya jalan masih tuk satu-satu, sekarang dia sudah berlari bahkan. Lalu, wah ini udah mulai lari nih. Lalu kemudian mulai sekolah, sampai akhirnya ini beranjak remaja. Nah, di sini ada anak-anak yang sudah mau pindah ke remaja. Siapa aja? Ya, sekaligus ngabsen. Ayo yang prarem, yang sudah mau pindah ke remaja. Siapa aja? Wah, banyak ternyata ya. Kalian semua pasti sudah mengalami ini ya. Kita semua pasti juga sudah mengalami yang namanya
pertumbuhan. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengalami yang namanya pertumbuhan fisik, Tuhan Yesus mengalami enggak? Ayo. Tuhan Yesus mengalami enggak? Mengalami. Tuhan Yesus datang ke dunia, bentuknya apa? Bayi, yakin? Bukan segede kamu? Oh enggak ya. Tuhan Yesus datang pertama ya dalam bentuk bayi ya. Makanya disebutnya Yesus sang bayi Natal. Enggak pernah tuh disebut Yesus sang remaja Natal gitu ya. Yesus sang bayi Natal. Kenapa? Karena dia datang dalam bentuk seorang bayi ya. Karena dia juga dikandung, dia dilahirkan. Lalu kemudian Yesus di dalam bacaan kita tadi, Yesus bertumbuh menjadi anak-anak ya. Yesus dari bayi dia beranjak menjadi kanak-kanak. Di sini ada papanya ya. Wah, dia lagi ngelihat nih papanya lagi ngapain ya? Yusuf lagi ngapain ya? Di sini ada mamanya di belakang mungkin lagi bilang, awas Yesus, pelan-pelan, awas itu papamu lagi motong kayu gitu. Mungkin seperti itu. Jadi Yesus di masa kanak-kanaknya dia belajar dari papanya. Yusuf yang adalah tukang kayu. Sebelum akhirnya nanti ya Yesus jadi pria gagah dan ganteng ini gitu ya. Yesus kemudian memulai pelayanannya dalam kondisi dewasa setelah dia 30 tahun. Memang di dalam Alkitab kita tidak melihat Yesus dari umur 8 hari sampai 12 tahun. Tiba-tiba dia sudah 12 tahun dia dibawa ke bait Allah. Begitu juga setelah peristiwa yang kita baca tadi, nggak ada tuh kisah lain lagi yang menceritakan Yesus dari umur 12 tahun sampai dia akhirnya berumur 30 tahun ketika dia dibaptis dan memulai pelayanannya ya. Tetapi bukan berarti kisah yang tidak ada dan tidak dicatat dalam Alkitab itu kita tidak bisa membayangkannya ya. Yesus juga mengalami yang namanya pertumbuhan. Yesus bertambah besar ya. Fokus kita ada di ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia ya. Jadi Yesus itu bukan hanya dia bertambah besar, tetapi dia juga bertambah besar secara fisik maksudnya, tapi dia juga bertambah di dalam hikmat. Bahkan dikatakan Yesus di dalam pertumbuhannya itu dia makin dikasihi oleh Allah dan juga dia dikasihi oleh manusia. Bertambah fisik. Wah, bertambah fisik itu syaratnya harus apa ya? Kalian kalau fisiknya mau bertumbuh dengan baik, syaratnya harus apa kira-kira? Oh, makan sayur. Pinter sekali Evan. Makan sayur ya. Tuh, siapa yang di sini nggak suka sayur? Ada nggak yang nggak suka sayur? Wah, banyak ternyata. Ada yang nggak suka daging, kebalikannya nggak mau makan daging? Nggak ada ya? Nggak ada. Biasanya nih oma-opa nih yang mulai mengurangi konsumsi daging gitu ya. Kalau yang muda-muda begini, apalagi anak-anak gini, wah daging apa aja masuk, mau lemak setebal apapun juga makan ya. Enak gitu ya. Iya. Makan sehat. Supaya kita bertumbuh secara fisik, maka kita perlu makan yang sehat. Makan sayur, makan daging, makan buah, supaya fisik kita terpenuhi gizinya sehingga kita dapat bertumbuh dengan baik. Lalu yang kedua, supaya kita bisa bertambah fisiknya dengan baik, yang kedua kita harus hidup bersih, betul. Cuci tangan itu adalah salah satu contoh kita hidup bersih. Siapa yang kalau makan cuci tangan? Aku kadang-kadang ya. Kalau lagi ingat, apalagi kalau misalnya nih lagi ketemu gorengan di pinggir jalan ya. Ya mau cuci tangan di mana? Udah beli gorengan gitu ya, ya udahlah ambil aja. Tapi nggak boleh ya. Kalian kalau makan harus cuci tangan dulu. Gorengannya dibawa pulang aja ke rumah. Batagornya dibawa pulang ke rumah aja. Cuci tangan dulu, baru habis itu dimakan. Ya, jangan sampai nanti kena kuman-kuman. Ya. Terus siapa yang sering mandi? Siapa yang hobinya mandi? Wow, sehari bisa 6 kali. Siapa yang malas mandi? Ya hidup bersih juga berarti kita mampu untuk ini ya, mengelola bagaimana supaya tubuh kita ini terhindar dari kuman. Cuci tangan, kita bisa mandi, kita apalagi contoh hidup bersih.
Rajin gunting kuku? Rajin nggak? Nggak. Rajin ya, semoga kukunya nggak ada yang hitam-hitam gitu. Dan olahraga ya. Untuk bertambah fisik, kita perlu olahraga yang rutin. Bukan hanya sekedar olahraga, tapi juga olahraga yang rutin ya. Siapa yang olahraganya rutin? Rutin ya. Bapak Ibu masih ada di sini yang masih rutin berolahraga, walaupun mungkin usianya sudah semakin tua, tapi wah tidak mematahkan semangat untuk berolahraga. Setiap pagi misalnya jalan pagi. Jalan 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo gitu ya. Atau mungkin di rumah angkat-angkat beban sedikit. Atau barangkali ada yang masih push up, squat, plank gitu ya. Wah, itu luar biasa. Jangan lupakan walaupun kita sudah melewati masa pertumbuhan fisik, katakanlah seperti itu, tetapi olahraga juga menjadi hal yang penting untuk kita lakukan. Lalu kemudian harus istirahat yang cukup ya. Pada tidur siang nggak adik-adik? Jarang. Tidur malam? Enggak juga. Ini jangan-jangan tidur malamnya pada malam sekali nih, karena main dulu ya. Main apa? FF itu apa? Hah? Free Fire ya. Pokoknya main game online ya. Sekarang ini gadget membuat pola tidur manusia itu berubah katanya. Jadi yang harusnya tidurnya jam 9, tapi sekarang ini tidurnya mulai dari jam 11. Termasuk juga anak-anak, terbukti. Saya tadi nanya cuma iseng-iseng aja, tapi ternyata anak-anak ini memang menjawab. Kamu tidur jam berapa? Jam 12. 12 malam. Wah, iya jam 10 ya. Kalau bisa lebih ke bawah lagi, jam 9 ya, kan masih anak-anak sekolah ya. Harus tidur yang cukup. Ini syaratnya supaya kita dapat bertumbuh secara fisik. Dan saya yakin dan percaya, Yesus juga melakukan hal ini sehingga dia bisa bertumbuh secara fisik gitu ya. Bayangkan kalau Yesus itu makan makanan yang jorok. Bayangkan kalau Yesus itu tidak pernah mandi. Saya yakin dia nggak akan mungkin mengalami pertumbuhan yang baik sebagai seorang manusia. Memang tidak dikisahkan di dalam Alkitab, tetapi kita bisa membayangkannya. Yang kedua, Yesus tidak hanya bertumbuh secara fisiknya ya, tapi dia juga bertumbuh hikmatnya. Hikmatnya bertambah ya, bertambah hikmat. Nah, apa sih hikmat? Ayo, apa sih hikmat? Ada yang tahu apa itu hikmat? Ayo, apa sih hikmat? Adik-adik ada yang mau jawab? Bapak Ibu ada yang mau jawab? Apa hikmat itu? Katanya hikmat tuh hikmat. Katanya hikmat tuh hikmat ya. Hikmat ya adalah hikmat. Betul, rasional, logik, tapi kurang kreatif. Hikmat adalah hikmat, iya betul. Hikmat adalah pengetahuan ya. Secara mudahnya hikmat itu adalah pengetahuan atau cara berpikir kita sehari-hari. Misalnya ketika kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu hikmat karena dia pengetahuan. Ketika kita tahu bahwa ada yang namanya gravitasi di bumi, itu namanya hikmat ya. Karena kita belajar, kita punya pengetahuan itu. Ketika kita tahu bahwa kalau nanti hujan-hujanan di luar itu bisa sakit flu. Ya, bisa masuk angin, bisa sakit flu. Itu namanya hikmat. Hikmat itu pengetahuan dan cara kita berpikir sehari-hari. Setiap hari kita ini hidup di dalam hikmat. Hikmat Tuhan, nah ini ya. Sekarang kita masuk dari hikmat ke hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan adalah bagaimana cara kita berpikir sesuai dengan cara berpikir Tuhan. Kalau tadi hikmat dunia, hikmat diri kita sendiri adalah bagaimana kita hidup. Tetapi saat ini kita mau belajar tentang bagaimana sih hidup di dalam hikmat Tuhan. Yaitu bagaimana kita hidup, kita punya pikiran sesuai dengan cara berpikirnya Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kehendak kita itu bisa nyambung, itu bisa matching, itu bisa selaras dan seimbang dengan kehendak Tuhan. Bertambah hikmat Tuhan, kalau begitu berarti bertambah di dalam pengetahuan kita, bertambah di dalam cara berpikir yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita berkata bahwa ya saya memohon hikmat dari Tuhan untuk memenuhi hidup saya, berarti itu kita mau menyerahkan hidup kita dalam kehendak Tuhan. Melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Sesuai dengan apa yang dia pikirkan, sesuai dengan apa yang dia rencanakan bagi
kehidupan kita. Yesus tidak hanya bertambah fisik, tetapi dia juga bertambah hikmat. Nah, dari mana hikmat itu berasal? Ayo. Dari mana hikmat itu berasal? Dari Tuhan. Ada yang bilang dari abang-abang? Atau dari swalayan? Nggak ada ya. Hikmat itu berasal dari Tuhan. Ya. Hikmat itu adalah karunia dari Tuhan. Masih ingat semua kisahnya Raja Salomo? Kisahnya Raja Salomo gimana? Ayo, ada yang masih ingat kisah Raja Salomo? Raja Salomo waktu itu diperhadapkan dengan sebuah kasus ya. Sebuah kasus di mana dia tuh harus memutuskan mana nih yang benar antara ibu A atau ibu B. Ibu dari seorang bayi ini. Jadi dua-duanya ada dua orang ibu yang ngaku sebagai mamanya satu anak ini. Wah, gimana gitu ya. Ini susah nih. Salomo memohon hikmat dari Tuhan ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata kepada kita, ya ini Salomo yang berkata, Tuhan berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umatmu ini dengan adil untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat ya. Waktu itu Salomo juga merasa bahwa dirinya itu masih sangat muda untuk menjadi seorang raja atas Israel. Dia masih belum punya kemampuan apa-apa sebagai penerus dari Daud yang begitu besar ya. Dia nggak tahu mau bikin apa. Yang dia lakukan, dia hanya meminta satu hal kepada Tuhan. Tuhan berikanlah kepadaku kebijaksanaan. Berikanlah kepadaku yang namanya hikmat. Supaya aku bisa menentukan yang mana yang baik, yang mana yang benar, yang mana yang jahat dan mana yang baik. Kalau nyontek, baik atau nggak baik? Nggak baik. Kalau ngambil makanan teman, nggak bilang-bilang gitu ya. Temennya, bentar ya, aku titip makananku di sini, terus aku mau pipis bentar ya. Tiba-tiba pas dia balik udah nggak ada, karena kita makan. Di mana kue tartnya? Nggak tahu di mana. Tadi kan kamu taruh di situ. Nggak tahu, aku juga nggak tahu. Padahal udah dalam perut. Baik atau enggak? Walaupun kita lapar, baik atau enggak? Nggak baik gitu ya. Kalau kita bohong, baik atau enggak? Wah, lebih jahat lagi ya. Kita akhirnya bisa bilang bahwa hal ini baik dan hal ini tidak baik. Itu karena hikmat dari Tuhan. Tapi ya, selain hikmat adalah karunia dari Tuhan, hikmat juga didapat dengan belajar hikmat Tuhan. Matius 28 ayat 20 kan berkata kepada kita itu apa? Amanat agung Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Dan di belakangnya ada kalimat ini yang seringkali kita lupakan kalimat ini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajaran Tuhan diajarkan. Ya, jadi apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan itu harus diajarkan ya. Orang belajar tentang kehendak Tuhan. Belajarnya dari mana? Ayo, salah satunya dari pinjam Koko Andrew dari Alkitab ya. Kita datang setiap minggu, kita dengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita belajar mengenal yang namanya hikmat Tuhan. Kita belajar yang namanya kehendak Tuhan. Dan belajar untuk berhikmat ini yang dilakukan oleh Yesus di dalam kisah bacaan kita tadi. Yesus belajar untuk bertambah hikmat. Yesus kan datang tuh ke bait Allah. Dia masih umur 12 tahun. Siapa 12 tahun di sini? Ada nggak? Oh, Olive 12 tahun ya. Dia masih seumur kamu gitu ya. Badannya mungkin nggak beda jauh dari kamu. Yesus datang ke bait Allah, dia belajar dari para ahli agama. Dia datang, dia duduk, dia mendengarkan para ahli agama berkata-kata tentang hukum, tentang segala ajaran Yahudi pada saat itu. Biasanya tuh ya orang suka memahaminya kebalik. Seolah-olah kayak Yesus yang ngajarin guru agama. Tapi kalau kita lihat baik-baik teksnya, justru Yesus mendengarkan mereka dan Yesus mengajukan pertanyaan. Kayak lagi di kelas gitu ya. Guru menjelaskan A, B, C, D, ada rumus-rumusnya, ada penjelasannya. Terus kalau anak muridnya masih nggak ngerti, kan nanya ya, Pak ini maksudnya apa sih? Atau Bu ini maksudnya apa sih? Saya belum begitu mengerti. Bu yang saya pahami kira-kira begini benar atau enggak? Jadi Yesus belajar, Yesus mendengarkan. Sebelum dia memulai pelayanannya, Yesus belajar tentang yang namanya
firman Tuhan itu. Dia belajar dari kitab-kitab Nabi, dari hukum-hukum Taurat tentang apa yang Allah lakukan pada bangsa Israel di masa lampau, supaya dia juga mengetahuinya. Lalu Yesus tuh nggak sombong, ya. Yesus tuh nggak sombong, dia juga belajar. Siapa di sini yang malas belajar? Atau yang rajin belajar kebalikannya? Rajin belajar nggak? Satu hari 3 jam deh belajar. Siapa yang rajin belajar di HP? Oh, itu apa yang dipelajari? YouTube. Wah, luar biasa loh. Sekarang anak-anak sekarang ya, ini bukti generation gap kita. YouTube bagi mereka adalah satu hal yang perlu dipelajari, karena YouTube itu menjadi sarana buat mereka nanti berusaha di masa depan. YouTuber katanya sekarang ini, YouTuber itu jadi jadi salah satu hal yang diminati oleh anak-anak. Anak-anak senang menjadi YouTuber. Asal jadi YouTuber yang baik ya, jangan kontennya yang nggak baik. Ya, Yesus nggak sombong dan dia mau belajar. Dan gereja menjadi tempat untuk membina iman dan hikmat. Ya, misalnya anak-anak itu selalu datang ke sekolah minggu. Papa mamanya kan dorong, ayo kamu datang ke sekolah minggu. Supaya apa? Supaya mereka bisa dibina imannya di sekolah minggu. Kita sekarang menyaksikan anak-anak kita makin lama makin naik gitu ya. Yang tadinya mereka di kelas batita, terus naik ke kelas balita, lalu juga naik ke kelas 1, saya lupa pembagian kelasnya bagaimana. Tapi seiring dengan pertambahan usia mereka, kelas mereka juga makin tinggi dan pelajaran yang mereka dapatkan juga makin dalam tentang firman Tuhan. Jadi pelajarannya nggak cuma itu-itu aja. Pelajarannya makin dalam dan akhirnya mereka memahami firman Tuhan dengan baik. Kalau kita ada wadahnya, misalnya di ibadah minggu. Dalam ibadah minggu kita belajar tentang firman Tuhan. Misalnya juga di PA ya, sekaligus promosi PA nanti hari Kamis. Silahkan datang ke PA Jemaat, karena di situ kita bisa belajar lebih tentang kitab-kitab yang akan dibahas di dalam setiap PA. Itu sarana kita untuk belajar. Yesus saja belajar, masa umatnya nggak mau belajar? Ada juga katekisasi, ada juga retreat yang ada di dalam jemaat. Dan orang tua, tugasnya apa? Orang tua itu harus mau menjadi teladan bagi anak-anak. Dan kebalikannya, anak-anak juga harus mau menjadi cermin bagi orang tua. Maksudnya adalah, orang tua harus terus-menerus memperlengkapi diri ya, walaupun sudah melewati masa pertumbuhan itu, supaya orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Ada generation gap yang begitu besar antara generasi anak-anak milenial sekarang dengan kita gitu ya. Dengan perkembangan teknologi yang begitu rupa, maka kita pun juga harus terus-menerus memperlengkapi diri. Jangan kita hanya menuntut anak-anak kita juga untuk belajar ya. Ayo kamu belajar firman Tuhan, belajar pengetahuan, tapi kita juga tidak mau belajar. Mempelajari adalah salah satu cara bagaimana kita mampu menangkap hikmat Tuhan. Belajar dari Alkitab, belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang tua perlu untuk terus belajar firman supaya bisa mengajar anak-anak tentang bagaimana menjadi orang-orang yang berhikmat. Orang tua itu kan menjadi teladan bagi anak-anak ya. Jadi anak-anak, kalian pandanglah orang tua kalian ya. Kalian lihatlah, belajarlah sebanyak mungkin dari orang tua kalian. Karena orang tua kalian menjadi teladan bagi kalian. Juga belajarlah sebanyak mungkin kalau anak-anak sekolah minggu dari Koko Cici, guru sekolah minggu ya. Mereka itu menjadi teladan bagi kalian. Mereka itu yang ngajarin firman Tuhan kepada kalian, dan belajarlah dari mereka. Menurut Amsal ada beberapa hal yang bisa membuat kita hidup di dalam hikmat. Misalnya takut akan Tuhan ya. Amsal berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lalu juga bagaimana kita dituntut untuk menjaga hati dan pikiran ya. Karena hati dan pikiran itu menjadi sumber yang baik. Ketika hati kita tidak baik ya, hati kita itu dipenuhi dengan kekesalan, hati kita dipenuhi dengan kebencian, maka pikiran kita yang akhirnya menuntun kepada tindakan juga jadi kesal. Tindakannya pun jadi tindakan yang tidak baik, tindakan yang penuh dengan emosi. Disenggol sedikit langsung marah gitu ya. Kenapa? Karena hatinya tuh sudah dongkol. Mungkin dia dongkol dengan orang lain, tetapi dia meluapkan kemarahannya kepada orang yang lain. Taat kepada orang tua, ya. Siapa di sini yang nurut sama orang tuanya? Oh, pasti semua angkat tangan. Ada yang suka bandel nggak sama orang tuanya? Ayo, ada. Siapa? Bandelnya sering atau enggak?
Ya, lihat ya, firman Tuhan berkata pada kita supaya kita taat kepada orang tua. Ya, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Tuhan menitipkan kalian kepada orang tua kalian untuk dibina, untuk bertumbuh, dan Tuhan memberkati kalian melalui orang tua kalian. Jadi jangan gak sopan sama orang tuanya ya. Kalau orang tuanya bilang A, turuti. Orang tuanya bilang B, turuti. Karena itu untuk kebaikan diri kalian. Dan juga penting bagi kita dan anak-anak kita juga untuk memiliki pertemanan yang baik. Karena pertemanan yang tidak baik akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik itu bisa rusak karena pengaruh yang tidak baik. Dan yang terakhir, Yesus ketika dia bertumbuh makin besar, bertambah hikmatnya, dia makin disukai oleh Allah dan manusia. Ada dua tokoh di dalam Alkitab yang dikatakan disukai oleh Allah dan manusia. Salah satunya Yesus. Yang ini siapa? Ini clue-nya. Ini Imam Eli. Ini siapa? Samuel, ya. Samuel. Ada dua orang tokoh di dalam Alkitab yang dikatakan disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Kenapa mereka berdua disukai oleh Allah dan manusia? Karena mereka mengenal firman Tuhan. Samuel belajar dari Imam Eli, ya. Imam Eli itu jadi gurunya Samuel tentang firman Tuhan, tentang kitab-kitab para nabi, tentang hukum Taurat. Dan Samuel mengenal betul firman Tuhan. Sama seperti Yesus yang dari semenjak anak-anak dia sudah belajar firman Tuhan, ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri pendidikan di dalam masyarakat Yahudi itu seperti apa. Umur 5 tahun sudah disuruh menghafal kitab-kitab. Lalu di usia 10 atau 12 saya lupa, itu harus menghafal yang namanya hukum-hukum. Dan semuanya harus dihafal, betul-betul hafal. Lalu ketika mereka beranjak remaja umur 15 kalau saya tidak salah, mereka harus mampu membaca tafsir kitab suci. Ya, jadi ada kitab sucinya, ada tafsir kitab suci, penjelasan namanya Talmud. Lalu juga mereka dituntut untuk melakukan hukum Taurat itu dalam hidup mereka sehari-hari. Jadi ada proses pendidikan di situ. Dan itu yang dilakukan oleh Samuel dan Yesus. Hidup akrab dengan Tuhan. Kalau kita mau disukai oleh Allah, maka kita harus hidup akrab dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan doa kita sehari-hari? Adik-adik, siapa yang kalau bangun tidur berdoa? Enggak semuanya. Siapa yang sebelum tidur berdoa? Enggak semuanya juga. Siapa yang kalau makan deh, makan berdoa? Oh semuanya ya. Masih ingat Tuhan ya, untung. Lupa-lupa, wah kok Ferdi bilang lupa-lupa ya. Jangan lupakan Tuhan. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan melalui apa? Ketika kita berdoa kepada Tuhan. Dan juga jangan cuma hidup di dalam doa aja, tapi harus mau hidup dalam kebenaran. Kalau Tuhan bilang A, ya A. Tuhan bilang gak boleh berbohong, ya jangan gak bohong. Tuhan bilang hormatilah orang tuamu, ya jangan gak sopan sama orang tua. Tuhan bilang kasihilah musuhmu, ya jangan membenci musuh kita. Tuhan bilang berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, jangan malah mengutuk orang yang menganiaya kita. Jadi lakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Disukai oleh manusia. Ini juga penting ya. Seringkali kita berpikir bahwa cukup hanya disukai oleh Allah saja maka hidup ini selesai. Gitu ya. Kenapa? Karena pencipta kita itu kan Allah. Tidak. Disukai oleh Allah dan disukai oleh manusia. Tuhan selalu bilang ada hubungan antara Allah dengan manusia. Bagaimana kita mengasihi Allah dan kita mengasihi manusia. Tadi bergaul dengan Allah, maka selanjutnya kita harus mampu bergaul dengan orang lain. Semua punya teman di rumah? Di sekolah? Ada nggak? Banyak. Kalian jadi teman yang baik buat teman kalian nggak? Atau kalian jadi teman yang jahat, dimusuhin? Hah? Ya, jadilah teman yang baik buat teman-teman kita. Bergaulah dengan sesama kita. Bukan maksudnya untuk menyenangkan semua orang ya, beda ya. Supaya disukai sama orang lain, maka kita harus maunya menyenangkan semua orang. Pokoknya apa aja yang sesama kita mau itu diturutin. Tidak seperti itu. Maksudnya disukai manusia adalah, misalnya kita baca di Amsal 3 ayat 3-4.
Yuk kita baca sama-sama. Anak sekolah minggu. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kata kuncinya adalah ini. Ketika kita mampu mengasihi sesama kita, ya. Disukai oleh orang lain karena kita mampu mengasihi sesama kita. Mengasihi bukan berarti yes terhadap segala yang sesama kita mau. Kadang-kala kita juga harus berkata no karena kita mengasihi dia. Misalnya kalau ada teman atau ada rekan sepersekutuan gitu ya, yang punya sakit kolesterol, terus kita tahu nih dia nggak boleh makan daging banyak-banyak. Di sebelah kita dia ngambil daging. Apalagi atau mungkin lagi di rumah kita ada persekutuan wilayah kita bikin gitu ya. Terus dia ngambil daging banyak-banyak. Oh, kita senang. Wah, senang ya. Bapak ini bisa makan banyak daging. Padahal kita tahu dia kolesterol. Kita tahu dia punya penyakit. Ada saatnya kita juga harus bilang, "Oh, jangan, Pak. Kan Bapak ada ini," mengingatkan gitu ya. Tidak selalu harus mengiyakan orang lain, tetapi berkata tidak, bahkan menegur orang lain itu adalah bentuk kasih kita kepada sesama. Ketika kita mampu mengasihi sesama, maka kita akan semakin disukai oleh Allah dan juga oleh manusia. Selamat bertumbuh di dalam fisik buat adik-adik sekolah minggu. Selamat bertumbuh di dalam hikmat untuk kita semua. Jadilah pribadi-pribadi yang disukai oleh Allah, tapi juga disukai oleh manusia. Semoga firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.
Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa menyertai kita, marilah kita mengaku iman dengan bernyanyi menurut Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan sehingga kami bisa naik kelas. Tolong kami ya Tuhan, agar bisa semakin rajin di tahun ajaran yang baru, baik di dalam pelajaran sekolah, rajin ke sekolah minggu, dan bersaat teduh. Sehingga kami bukan saja bertumbuh semakin besar, tetapi juga bertambah hikmat dalam mengenal Tuhan, dan kami bisa menjadi berkat untuk sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk Papa, Mama, Oma, Opa, Bapak, Ibu guru di sekolah dan juga di sekolah minggu yang telah membantu kami belajar dan bertumbuh untuk semakin mengenal Engkau dan juga merasakan cinta kasih Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan sukacita di dalam aktivitas mereka dan juga dalam membimbing kami. Tolong kami juga Tuhan supaya bisa menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, Bapak, Ibu, Guru, dan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa dalam surga, kami pun bersyukur ya Tuhan untuk persekutuan kami. Kami bersyukur untuk sekolah minggu GKI Kafling Polri. Kiranya Tuhan memberkati segala hal yang dilakukan, baik itu program pembinaan maupun juga persekutuan, dan juga Tuhan berkati segala hal yang akan dilakukan ke depannya, supaya betul-betul sekolah minggu ini menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu yang hadir, menjadi tempat di mana mereka mampu membina iman mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi persekutuan kami, Jemaat GKI Kafling Polri. Kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja ini, tempat di mana kami boleh bertumbuh di dalam hikmat Tuhan. Tolong kiranya kami ya Tuhan, supaya kami juga mampu mengikuti setiap kegiatan dengan baik. Bahkan kami juga mampu untuk ikut di dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Kami mau menyerahkan segala hal yang telah Tuhan berikan kepada kami, segala berkat, segala talenta yang telah Tuhan karuniakan, kami mempersembahkan kepada Tuhan melalui persekutuan dan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini. Bahkan ya Tuhan, kami saat ini juga berdoa bagi para majelis jemaat, pengurus komisi, maupun juga tim yang ada di tengah-tengah jemaat kami. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam mereka melaksanakan tugas panggilan mereka sebagai seorang pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini.
Bapa dalam surga, saat ini juga kami berdoa ya Tuhan bagi rekan-rekan kami yang sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang mau datang pada mereka, bahkan Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Ketika mereka memohon, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan sendiri akan datang kepada mereka. Bahkan Tuhan yang akan senantiasa menolong dan menguatkan mereka di dalam proses pengobatan yang mereka lakukan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita. Biarlah kiranya Tuhan sendiri sumber penghiburan mau hadir dan memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Dan bahkan di dalam penghiburan ini mereka mampu melihat kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja nyata di dalam keluarga mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ya Tuhan pemerintah yang telah Tuhan pilih, panggil dan tempatkan di tengah-tengah bangsa ini. Kami sungguh yakin dan percaya mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik. Karena itu ya Tuhan, mampukan mereka untuk tetap menjalankan tugas ini dengan baik. Bahkan ya Tuhan, tolong kiranya mereka supaya mereka memiliki kerendahan hati, bahkan keinginan untuk terus melayani bangsa ini. Bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan golongan yang mereka utamakan, tetapi kepentingan kami sebagai bangsa Indonesia. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam. Bapa berkati kiranya mereka, biarlah mereka pun mampu melihat kehendak Tuhan. Mereka mampu melihat rencana Tuhan di balik musibah yang mereka hadapi. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses pemulihan fisik yang dialami oleh mereka yang terluka. Biarlah kiranya mereka boleh pulih dengan baik. Bahkan ya Tuhan, proses pembangunan kembali, biarlah kiranya juga boleh Tuhan tolong sehingga pembangunan kembali dari bangunan-bangunan yang telah hancur akibat bencana alam itu boleh terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga, ada begitu banyak hal yang hendak kami minta daripadamu, tapi Engkau mengetahui keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Dan doa kami yang jauh dari sempurna ini ya Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sedang
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa dan diakhiri dengan doksologi. Bapa Surgawi, terima kasih untuk terang matahari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kemurahan Tuhan yang sudah memberikan berkat untuk kami, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Terima kasih juga Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa memberikan persembahan kami yang semuanya asalnya daripada Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan sendiri yang kuduskan persembahan ini. Tuhan juga berkati orang-orang yang sudah Tuhan percayakan untuk menata persembahan ini supaya berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat Tuhan, di tengah kita juga telah hadir anak-anak sekolah minggu dari kelas yang paling kecil, kelas batita dan kelas balita. Mereka bergabung bersama kita di sini, menikmati persekutuan dan akan ikut menerima berkat dari Tuhan. Wahai anak-anak, tumbuhlah semakin besar dan semakin berhikmat di dalam Tuhan. Wahai orang tua, jadilah teladan bagi anak-anak kita, bahkan bagi orang-orang di sekitar kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan, Hiduplah dalam hikmat Tuhan. agar kami mampu melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya. Tuhan memberkatimu dengan kasih kurnia serta damai sejahtera.
Ya, pada pagi hari ini akan diberikan piagam kepada anak teladan Sekolah Minggu GKI Kaving Polri. Kelas 1, Elin Blesta Kristali, Yesaya Novian. Kelas 2, Lorenza Cleo Lunardi, Winston Alexander Kwan. Kelas 3, Jesselyn Olivia Suryadi, Timotius Ferdi Santoso. Kelas 4, Gabriela Clementine Situmorang, Crisel Jordan Tanoto. Kelas 5, Darren Matthew Agus Dinata, Ruben Joses Hamonangan Turnip. Kelas 6, Devon Mazel Kencana, Olivia Simanulang. Piagam anak-anak pra-remaja yang akan naik ke remaja. Agnes Pasca, Alpinter Riko Panjaitan, Andrew Satria, Kathleen Audrin, Edward Adriano, Fabio, Farelia Jevanya Wong, Josephine, Julius, Osborne Theodoric Pangaribuan. Selamat untuk piagamnya dan semoga bisa terus dipertahankan, membagikan teladan bagi teman-teman yang lain semua. Mari kita bertepuk tangan buat anak-anak kita yang sudah bersemangat. Silakan dulu kembali, anak-anak. Silakan dulu kembali ke bentuk masing-masing. Terima kasih.